Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Dalam bapak-bapak ibu sadayana, ayah ibu-ibu daya teh, daya ya, daya. Oh di rumah ya. Alhamdulillah. Oh iya bu, alhamdulillah ya bu ya. Ini dulu masjid yang diserang itu bukan? Halo, oh, bener ya? Oh, masjid yang diserang ya, orang yang tadi kenal itu di sini ya? Oh iya, iya. Tapi nggak dipasang kerangkeng kan Pak ya? Dipasang kerangkeng, tapi imamnya kayak di penjara gitu. Beberapa masjid itu saya kalau diundang imamin depannya kasih kerangkeng. Ya. Jadi kayak imamnya kayak di penjara ya. Tapi ini enggak lah, kayak gini aja cukup lah ya. Dan itu mah musiman Pak, musiman insyaallah ya. Makanya Imam Khatib, karena saya di Dewan Masjid ini sering ini harus latihan minimal kerjasama dengan Tarung Derajat. Jadi kita sudah mulai dilatih ya. Jadi jangan sampai Imam Khatib atau Ustadz itu kalau ada yang begituan lari gitu. Ya minimal kalau ada yang mau bacok tendang dia lah gitu. Ya. Kan kalau apa namanya tai chi dilatih Pak, gerakannya kekiaan gitu. Tapi kalau boxer bubuk Pak. Jadi minimal mani bubuk lah. Nah, cuma rata-rata apa namanya banyak ustadz sekarang malas untuk latihan itu, padahal itu bagus ya, olah fisik olahraga juga. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan yang ikuti Zoom, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ini saya diminta untuk mengisi tentang akhlak mulia, dampak dari ibadah saum ya. 22 Sya'ban sekarang. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu semua, kita sebentar lagi Ramadan. Bapak pasti tahu dalilnya ini. Tas deket. Saya udah di uninstall ini. Udah di uninstall karena ngeheng. Sini aja. Mangga teruskan enggak apa-apa nanti. Dikasih tahu aja nanti sebentar lagi disiapkan ya. Slide-nya. Ini udah masuk kan ya Pak? Ya. Sudah masuk Zoom-nya? Udah masuk tapi nggak ada slide-nya. Nggak ada slide-nya ya. Bagi yang mengikuti Zoom, mohon maaf slide-nya masih dalam progress ya, masih dalam proses. Mudah-mudahan sebentar lagi masuk. Lanjut aja. Ya. Ini kan sebenarnya kajian syuruk ya. Kalau saya kayaknya sudah tidak mendapatkan keutamaan syuruk karena sudah pindah duduk dari sini ke dari situ ke sini ya. Karena dalilnya kan man shalla subha fil jamaah thumma qa'ada, kalau dalam bahasa lain thumma jalasa. Dalam bahasa itu kan bahasa Arab itu macam-macam ya, ada yang qa'ada itu duduk, jalasa juga duduk nanti. Kemudian dia duduk, thumma dzikrullah, kemudian zikir kepada Allah, illa tula'ati syamsun, sampai matahari itu meninggi. Waktu syuruk itu matahari sudah mulai masuk waktu duha ya. Kata Rasulullah SAW, kal hajja wal umrah thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Kal hajja wal umrata tammatan tamatan, seolah-olah dia itu mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna ya. Bapak-bapak yang belum pindah tempat, Masya Allah masih mendapatkan keutamaan itu ya. Kalau meskipun imam yang lain mengatakan yang penting tidak keluar masjid, cuma jelas kalau secara tata bahasa memang hadis itu terikat ya, terikat. Maksudnya
memang pahalanya juga besar, mendapatkan pahala haji dan umroh, berarti di situ kita tidak boleh tidur dan tidak boleh juga kita itu pindah tempat. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah mafhum dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tidak akan membahas ini. Cuma kalimat ini adalah kalau dalam tata bahasa usul fikih ini adalah syara'u man qablana. Syariat sebelum kita ada sudah ada. Ya. Makanya dalam Islam itu madhab itu kan ada 4 dan bahkan ada 60 lebih madhab itu. Kalau dalam Syafi'i itu untuk pengambilan fikih, ya usul fikihnya itu untuk pengambilan istinbat hukumnya ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' ulama, kemudian ada qiyas, kemudian ada syara'u man qablana. Syariat-syariat sebelum kita ada itu sudah ada. Termasuk ada amalun ahlul Madinah. Kalau di Imam Malik, amalun ahlul Madinah itu diutamakan. Nah, ini puasa ini sudah jelas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini sudah ada sebelum kita ada, ya. Cuma puasanya berbeda-beda. Seperti Nabi Daud puasanya agak berat seperti kita. Ya. Kalau Nabi Daud luar biasa puasanya, sehari enggak, sekali tidak, selama setahun. Kalau kita kayaknya nggak bisa, ya. Dan puasanya kita itu hanya memindahkan makan dari ibadah subuh sampai maghrib, ya. Dan ini luar biasa. Kita dipanggil oleh Allah amanu, orang yang beriman. Kita tidak dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas. Meskipun dalam kalimat bahasa Al-Quran ya ayyuhan nas itu sering. Kemudian al-insan, kita tidak disebut al-insan oleh Allah, tetapi disebut ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman, yang mempunyai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, puasa Ramadan itu yang pertama membentuk karakter takwa. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Su'ila Rasulullah SAW an aktsara ma yudkhilun nasa al-jannah. Apa amalan apa saja yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW, taqwallah wa husnul khuluqi, yaitu takwa kepada Allah dan wa husnul khuluqi. Ini husnu itu dari kata hasan, jadi akhlak yang terbaik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang terbaik. Nah, di antara kita itu ada yang takwa kepada Allah, ada yang baik sama Allah, tapi husnul khuluqinya kadang nggak ada. Kadang ada yang rajin salat tahajud, bangun jam 3 salat tahajud, kemudian salat sunnah, yang lain ditambah, puasa Senin Kamis ditambah, tapi husnul khuluqinya nggak ada. Sama tetangga jarang nyapa, taraseri, nah itu ya. Kemudian ada seorang wanita lebih cenderung dia itu sholat segala macam, tapi tidak, mohon maaf, tidak takdim kepada suami. Mohon maaf, nanti ada penjelasannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat derajat sisinya itu, pahalanya itu fawqa ru'usihim shibron, cuma sejengkal, ya. Makanya ibu-ibu kalau maunya suaminya di rumah, kemudian mau sholat sunnah dan izin kepada suaminya mengatakan jangan, mamah di rumah saja, itu wajib dia di rumah, tidak boleh dia ke masjid. Karena takdim kepada suami, menaati suami itu wajib, gitu, ya. Nah ini takwa kepada Allah, takwa itu luar biasa. Kita semuanya itu lebih gampang untuk takwa sama Allah, untuk mencintai Allah itu lebih gampang. Yang susah itu husnul khuluqi. Hablum minallah itu insya Allah gampang. Menjaga hubungan baik antara sesama kita dengan Allah itu gampang. Yang repot itu adalah hablum minan nas. Kita dosa-dosanya kita, apapun itu, termasuk musyrik kepada Allah pun, ketika kita taubat tidak menjalankan lagi, kita diampuni dosanya sama Allah. Tetapi kalau untuk sama manusia nggak bisa, kita harus minta maaf dulu. Makanya hubungan kita dengan manusia itu lebih berat sebenarnya daripada hubungan kita kepada Allah. Karena kalau Allah itu jelas pemaaf, kalau manusia belum tentu pemaaf, itu yang jadi masalah. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu ayat terpanjang itu mengenai utang piutang dan masalah darah. Coba lihat
Di surah Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Orang-orang yang beriman, kalau kalian itu ada ikatan jual beli, ada ikatan utang piutang, falyaktub, maka catat itu. Di antara kita kalau utang piutang tidak mengikuti syariat Allah, akhirnya apa? Perkara 500.000 utang piutang entah saling patahnya ila yaumil qiyamah itu, ya. Nah, ini apa menunjukkan bahwa kenapa Allah itu hablum minallah itu diutamakan, kita lebih gampang. Hablum minannas itu yang repot. Kadang kita persoalan masalah madhab saja bisa repot. Makanya saya tadi mudah-mudahan dimaafkan, saya tadi nggak pakai kunut. Ya. Mohon maaf ya Pak DKM, tadi nggak pakai kunut. Nggak tadi, memang nggak pakai kunut ya. Karena saya beberapa kali ditegur, Pak pakai kunut. Nah, khawatirnya Anda sujud sahwi. Karena memang dalam madhab Syafi'i itu kunut itu wajib, gitu. Sehingga tidak melaksanakan kunut itu dia sujud sahwi. Saya pernah imamin sholat di pesantrennya paman saya di Pekalongan, karena paman saya orangnya PKB, ya. PKB kan itu harus pakai kunut. Saya pakai sholat nggak pakai kunut seperti terbiasa di Bandung. Kenapa di belakang itu banyak yang sujud sahwi? Alhamdulillah tadi saya lihat di sini tidak ada yang sujud sahwi, ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa itu adalah khilafiyah di antara ulama dan itu sah-sah saja, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kalau ada kata suila berarti secara nahwu itu adalah fi'il madhi majhul. Sudah ditanyakan secara lampau, ya. Suila, juila itu semuanya fi'il madhi majhul. Sudah ditanyakan oleh kepada Rasulullah SAW. Amal apa aja yang bisa masuk neraka? Di situ al-qamul furuj, ya. Perkaya disebabkan karena ucapan dengan farji. Nah ini makanya dosa kita itu paling banyak dengan lisan. Lisan itu paling gampang. Seorang suami maki-maki istri, sehingga istrinya beban mental segala macam, akhirnya melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Seorang istri memaki-maki suami, sehingga akhirnya saling berdosa. Kemudian tidak hanya itu, makanya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu, paling susah menjaga lisan. Paling susah menjaga lisan ini, terus ya. Seolah-olah antara kritik dengan mencaci maki sekarang sama. Padahal yang namanya kritik itu membangun, caci maki itu menjelek-jelekan. Itu sering di antara kita, mohon maaf, termasuk para akademis, termasuk para kiai, termasuk para ustadz. Kami tidak mencaci maki, kami mengkritik, tapi isinya mencaci maki itu dosa. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhi. Apakah kamu mau memakan bangkai teman kamu sendiri? Gitu, ya. Pak, Ibu, kalau ada khatib kemudian dia menjelek-jelekan pemerintah dan sebutnya nama, tolong Bapak Ibu dikasih tahu itu dosa. Meskipun kita tidak sejalan dengan pemerintah kita, tapi kalau untuk mencaci maki di depan mimbar itu nggak boleh. Siapa yang mencontohkan? Rasul tidak memperbolehkan, gitu. Mengkritik itu, Pak, secara fikih itu ada dalilnya. Imam saja kalau salah, yang paling berhak untuk membenarkan itu yang paling belakang pas itu. Seandainya imam masih merkedewong, ajak ke belakang setelah sholat, ngobrol berdua 4 mata. Itu etika, ngasih tahu, aibnya dijaga tuh. Bagaimana kalau nggak bisa, ya temuin lagi. Kalau nggak bisa bagaimana? Doakan, kan begitu. Ya, kita itu nggak seolah pengennya maksa. Kalau maunya nggak bisa, ya secara Pak kita kan boleh demonstrasi. Oke, demonstrasi boleh, tapi menjelek-jelekan itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi perkara lisan, yang kedua adalah masalah farji, mengenai kemaluan. Makanya repot, ya. Kenapa laki-laki itu sampai diperbolehkan nikah 4 kali? Ya, masna wa thulatha wa ruba'. Karena fitnah yang paling besar kalau perempuan itu fitnah harta. Tetapi kalau untuk laki-laki fitnah wanita. Sehebat apapun bapak-bapak di sini menghadapi wanita cantik ngejar-ngejar bapak, saya yakin termasuk saya belum tentu kuat. Yang ngomong siapa? Rasul. Fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Yang paling repot, gitu. Ya.
Dan fitnah terbesar bagi seorang perempuan adalah harta. Makanya aki-aki benghar bisa menikahi wanita cantik luar biasa. Karena apa? Wanita lihatnya harta. Kalau laki-laki lihatnya wanita. Dan itu benar, Pak. Kan dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Di surga aja kita, Pak, beda ininya. Oleh-olehnya aja beda hadiahnya itu. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaban jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Diterangkan di situ bahwa nanti laki-laki yang jadi muttaqin itu dapatnya apa? Bidadari-bidadari surga yang montok, yang cantik. Berarti wanita. Sedangkan kalau perempuan mendapatkan itu adalah emas, intan, berlian, berupa apa? Harta. Makanya bapak-bapak tidak boleh bilang kalau umpamanya wanita itu matre. Dan memang diciptakannya begitu. Ya, diciptakannya memang ke arah harta. Ya. Nah, puasa itu Bapak Ibu menciptakan karakter takwa. Kita bisa menjaga lisan, kita bisa menjaga farji kita, kemudian kita bisa berakhlak baik. Nah, ini yang paling berat adalah takwa kepada Allah dan menjaga hubungan baik dengan kaum kerabat. Bapak Ibu, ya, saya seminggu yang lalu menghitungkan faraid warisan. Itu 2 orang kakak beradik udah tidak saling tanya setahun. Gitu, ya. Faraid atau warisan itu wajib. Makanya masalah harta itu sangat sensitif, Pak. Saya tanya nih, ada kakak beradik kan berempat. Yang undang saya itu yang tidak berselisih, gitu. Hitungkan jumlah tirkahnya berapa, segala macam. Itu ada 2 kakak beradik dari pertama kali datang segala macam tidak saling tanya. Nah, ini kan berarti takwa kepada Allahnya bisa jadi, tetapi kepada manusianya ini nggak ada. Padahal dia sedarah sekandung. Perkara rumah yang dijual belum dibagikan, tersaling tanya, gitu. Ya. Ini yang paling berat bagi kita, Pak. Makanya bapak-bapak ya kasih tahu ke anak. Kalau umpamanya bapak meninggal, ceritain nggak apa-apa. Tolong nanti waris dibagi secara Islam. Jadi yang paling gede temar kedemu gitu loh. Ya, mentang-mentang paling gede menggunakan logikanya. Karena saya paling tua, adik-adik, pokoknya rumah paling gede buat saya. Nah, itu bukan warisan kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13 dijelaskan bahwa bagian laki-laki dan perempuan sudah ada. 2 kali bagian wanita itu milik laki-laki. Dan perempuan itu setengah bagian dari laki-laki. Dan semuanya ada. Ibu yang punya anak bagiannya 1/8. Ibu yang tidak punya anak 1/6. Semuanya sudah ada, seper ada rubu, ada khumus segala macam. Ya. Tapi kalau tidak dilaksanakan, Pak, jadi masalah. Kemudian di antara kita itu banyak yang salah antara mengenai warisan, hibah dan wakaf. Ya. Banyak di antara kita itu bapak ibunya masih hidup, tapi bagi-bagi warisan, salah ya tante. Yang namanya warisan itu mati dulu baru dibagi, ya. Yang namanya ketika masih hidup dibagi itu namanya hibah. Ya, si Cikal pojok sana rumahnya, si adiknya kasih rumah yang sana warisan tetap. Ya teman namanya hibah. Hibah itu pemberian secara cuma-cuma dari siapapun ke siapapun. Hibah itu bisa overlapping. Tidak hanya anak ke orang tua ke anak, tapi seseorang ke orang lain. Ya, oke, kita akan bahas yang lain. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah wajib meninggalkan dusta. Bapak Ibu, kita sudah mafhum yang namanya berdusta itu sangat gampang. Ya, siapapun itu. Makanya yang namanya berbohong itu tidak peduli dia lihat lagi puasa atau tidak. Nah, ketika puasa kita diajar, dididik oleh baginda Rasul, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak dusta. Ini paling susah. Ya, paling susah. Dan ini dusta ini Masya Allah luar biasa. Ya. Di situ malah ada hadis kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perucapan dusta, wala amala bihi, dan justru mengatakan ucapan itu, melaksanakan ucapan itu, falaysallahu hajatan, bisa dikata hajatun, ya, maka Allah tidak butuh hajatnya fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh puasanya, rasa laparnya, makannya. Makanya ini warning buat kita.
Man lam yada, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, tetapi justru melaksanakannya, Pak. Ya, ini banyak. Apalagi pedagang. Pedagang itu, saya juga pedagang, Pak. Ini berat, Pak. Timbangan sudah pakai elektrik, tapi kadang juga masih kadang berasa bersalah gitu. Ya. Karena gini, dalam fikih muamalah kita itu harus pas kan. Tapi kalau lebih kita, kalau ridho lebih bagus. Tetapi kalau kurang, bebannya itu berat kita. Makanya ada ayat spesifik, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Sungguh celaka orang-orang yang curang. Di situ mafhum mukhalafahnya kalau dalam kitab tafsir Jalalain itu bagi para pedagang. Nah, yang kedua ya orang-orang biasa gitu loh, ya. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa. Wajib meninggalkan dusta itu berat, ya. Kalau umpamanya kita bisa jujur, subhanallah, luar biasa. Jujur itu berat, Pak. Apalagi di lingkungan pemerintahan, ya. Untuk masalah dana segala macam luar biasa. Di lingkungan pekerjaan, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meninggalkan dusta. Kemudian yang ketiga ini, wajib meninggalkan suka mencela. Bapak Ibu yang masih di rumah, ya, kita sudah dicam oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengumpat, yang mencela, ya. Termasuk mencela orang yang telah melakukan taubat. Gini loh, ada orang yang bertato segala macam, kemudian dia melakukan ini dan itu. Ketika sholat kita boleh terken gitu. Ya, kita ulangi lagi kesalahan-kesalahan kamu itu begini. Itu dosa ternyata, nggak boleh. Jangankan itu, kita itu pernah nenggelin batur sampai ke sekarat. Diceritakan ke anak kita. Dek, yang bahala si bapaknya lamun bahula dicager ya, gebukan batu teh nepi ka sekarat. Pak, eta teh nanti dicontoh, Pak. Tidak boleh, ya. Keburukan yang telah lampau jangan diucapkan lagi, apalagi mencelanya. Menceritakan aja nggak boleh, apalagi kita mencaci orang yang sudah taubat. Bahwa maneh makieu, itu nggak boleh. Orang sudah hijrah, kemudian mengajak ke kebaikan ke kita, karena kita sudah lama hijrahnya. Kadang kita itu nggak mau terima, Pak. Kan kadang ada ucapan begini ya, anak muda memberikan nasihat kepada orang tua, Anda masih muda, tahu apa? Kadang begitu, ya. Budak letiknya naon. Kadang begitu. Sepanjang itu baik, kenapa nggak kita lakukan? Dan itu berat, Pak. Ya, itu sangat berat. Menerima nasihat. Bukankah kita ada dalil? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama itu nasihat dulu secara benar, bukan baik, benar. Nasihat itu secara benar. Wa tawassaw bis sabr. Dengan lapang hati kita menerimanya. Karena apa? Menerima nasihat itu belum tentu bisa lapang hati, belum bisa sabar kita. Contoh aja kan, contoh kecil. Ketika kita salah dinasihatin anak yang masih SD, maukah kita mau? Kan belum tentu. Kata Rasul tuh kalau minum sambil berdiri, kul biyaminika. Ya, biasanya kan kalau anak-anak kecil itu dalil-dalil dihafalkan tuh mufradat kayak gitu tuh, ya. Ternyata bapak bari nantung, bari berdiri minum pakai tangan kiri. Papa, kul biyaminika. Wasyabrab dan wasyarab biyaminika. Kalau makan minum itu dengan tangan kanan, semuanya begitu. Nyaho. Nah, itu kan termasuk kita itu menolak kebenaran tuh. Dan menolak kebenaran itu kesombongan. Akal kibru baqat batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran, Pak. Kalau ada kita di hati kita menolak kebenaran dari siapapun, kita sudah ada kesombongan di situ. Ya. Makanya luar biasa. Kemudian jangan pernah kita menjelek-jelekan orang lain, ya, mencaci maki orang lain. Kemudian sampai ada hadis riwayat Tirmidzi, "Man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu." Barang siapa menjelek-jelekan seseorang dari ucapan-ucapan itu, lam yamut, maka dia tidak akan mati hatta ya'malahu, sebelum dia akan melakukan apa yang diucapkan. Makanya berat, Pak. Jangan pernah kita jelek-jelekan, mencaci maki orang, karena ternyata kita akan diuji yang sama. Kita akan melaksanakan hal yang sama itu. Hadisnya jelas itu.
Riwayat Tirmidzi 2505 itu disahihkan oleh Imam Albani gitu. Pokoknya kita itu belum tentu jadi orang yang baik dan benar. Makanya lebih baik koreksi diri kita. Itu yang terbaik insyaallah. Sebelum kita mengoreksi istri pun kita harus lebih baik dulu, Pak. Sekarang kita bentar lagi Ramadan. Coba yuk Bapak Ibu, saya ngajak sekarang itu subuh 4:30 langkung 7 ya. Langkung 7 atau langkung 10, Pak? Kita bisa bangun 3:30. Kita bisa qiyamul lail di situ, bisa tahajud dulu di situ ya. Setelah itu kita bisa ngaji beberapa lembar. Kita ajak anak-anak kita gitu ya. Saya ke santri saya selalu begitu. Ayo, harus bangun. Saya koordinasi dengan orang tuanya. Yang penting ngajak dulu. Perkara mereka berhasil atau tidak itu urusan Allah. Yang penting saya mengajak dan mengajak. Murojaah Al-Qur'an juga sama. Seorang pendidik itu minimal harus hafalannya harus terjaga. Seperti itu. Kalau hafalannya tidak terjaga berarti dia jarang ngapalin. Berarti dia jarang murojaah tuh. Kalau maunya kita ngomong, Bapak Ibu yang terbaik itu 1 juz, tapi kita nggak pernah ngaji 1 juz. Bahkan tiap hari itu nggak pernah pegang Al-Quran, dikirnya dikir WhatsApp sama Facebook terus repot gitu. Sok, kita wajib jujur ya Bapak Ibu yang di rumah nih, ya. Sok, lebih panah pegang HP daripada Al-Quran. Jujur aja sekarang. Iya kan? Makanya saya ke istri saya itu lebih cenderung saya ngasih nasihat ke saya. Abi, pegang Al-Quran, jangan pegang HP aja. Dan itu masuk ke hati saya. Oh iya ternyata luar biasa, merusak sekali Pak. Megang HP terus itu merusak Pak. Luar biasa. Cok Anda ada Al-Quran sama HP, yakin lebih getek pegang HP, jujur aja kan. Dan saya kadang udah paruman selesai. Karena apa? Ketika tidak ada connecting atau segala macam, itu lebih nyaman kita baca buku atau segala macam. Tapi ketika semua informasi masuk, kita tuh getek nyari ke sana. Ya. Nah itu ya Pak. Kemudian mengumpat ya paling gampang sekarang tidak dengan mulut, dengan jempol. Ya. Makanya banyak orang masuk neraka bisa dari jempolnya. Banyak orang masuk penjara juga karena jempolnya, ya. Ujaran kebencian. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang di rumah dan di sini juga, ini yang keempat bahwa puasa mengajarkan kita untuk berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, dan siapapun yang menginfakkan hartanya fis sarra mau sempit dan wad dharra maupun lapang, ya, sempit maupun lapang. As-sarra itu lapang, ad-dharra itu sempit, mohon maaf, ya. Siapapun yang berbagi. Di situ bunyinya yunfiqun dari kata nafaq, ya. Nafaqah itu cenderungnya ke harta. Nah ini yang paling berat di antara kita, ya. Nah mudah-mudahan makanya Bapak Ibu yang namanya nafkah itu secara kaidah fikih, nafkah ke istri itu bukan bukan selain harta. Nafkah itu cenderungnya ke harta dulu. Makanya kok ada nafkah lahir, ada nafkah batin itu sekarang-sekarang aja. Kalau kita baca di kitab Kifayatul Akhyar, kita baca kitab di Fathul Wahab, ya. Nah, karena saya di Salafiyah itu cenderungnya yang namanya nafkah itu ke arah harta saja. Jadi kalau bapak mau menafkahi istri cenderungnya ke harta dulu gitu, ya. Masalah mohon maaf ya, bersenggama segala macam itu bukan nafkah batin secara Islam. Itu mah sudah kewajiban seorang istri kepada suami. Dan ketika suami minta, istri wajib. Tapi ketika istri minta juga suami juga harus siap juga gitu, ya. Jadi itu ada itu di kitab namanya Qurratul Uyun. Kitab tentang nikmatnya berumah tangga, ya. Karena itu biasanya diajarkan di pesantren-pesantren salafiyah itu. Nah, ini berbagi. Sekarang sudah banyak, mungkin di Nurul Jamil sendiri berbagi itu tiap Jumat ya, Pak. Tiap Jumat sudah ada yang berbagi ya di sini ya, mungkin tiap hari. Kenapa Pak? Jumat Barokah. Dan sekarang lagi ngetren Jumat Barokah, ya. Sebenarnya memang yang terbaik itu sedekah di hari Jumat, tetapi tidak hari Jumat saja, ya. Di lain juga bisa gitu. Kata Rasulullah SAW, yang mati di hari Jumat masuk surga husnul khotimah, ya. Tetapi Rasul sendiri meninggalnya nggak hari Jumat tuh, ya. Di hari Senin kan begitu, ya. Kalau kita pemahamannya gitu-gitu aja, mohon maaf. Memang utamanya hari Jumat. Tetapi ketika selalu mengkhususkan di hari Jumat juga menjadi hal yang salah juga. Ada orang perlunya hari Selasa, kita ininya hari Jumat, gitu, ya. Situasi dan kondisinya, gitu, ya. Makanya
Kita mudah-mudahan bisa selalu berbagi. Nah, ini mengenai saya akan iniin sedikit ya, mengenai tadi ada dosa-dosa tertentu yang membuat kita ini amalannya itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, fawqa ru'usihim. Ya, seperti yang tadi akan saya jelaskan. Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang salatnya itu tidak diangkat sedikit pun sama Allah, fawqa ru'usihim shibran, cuma sejengkal saja, bayangkan. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang mengimami suatu makmum seorang tetapi makmumnya membencinya. Nah, ini dijelaskan ada 2, ada imam shaghir, ada imam kabir. Imam shaghir itu adalah imam ketika sholat, dia maju jadi RW mentang-mentang, tapi dibekas belen tuh jelema teh gitu loh, sehingga orang-orang tuh ngewak ke dia itu. Nah, ternyata sholatnya itu dia tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada imam kabir. Imam kabir itu apa? Pemimpin seperti wali kota, kemudian gubernur, presiden gitu ya. Ternyata sholatnya itu sepanjang dia masih dibenci oleh mayoritas orang tersebut yang dipimpinnya, fawqa ru'usihim shibran, ternyata amalnya itu tidak diterima, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Hadis ini sahih, silakan Anda cek sendiri nanti ya. Kemudian yang kedua, wa mara'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya itu marah. Nah, ini berat ini ya. Ketika dia rajin sholat, tetapi Allah sangat membencinya. Seorang ibu-ibu, seorang akhwat yang sudah punya suami, malah suaminya diantep gitu. Maghrib dia sholat di masjid tanpa izin, ternyata sambil deres baca Al-Quran sampai ke Isya, padahal suaminya ngantosan masak nasi teh iraha gitu ya. Dari ibadah Isya dia ngobrol sama teman-temannya mengenai tarbiyatul Islam. Ternyata pulang-pulang setengah salapan, pulang suaminya dongkol, nasi nggak ada, akhirnya dia beli nasi goreng di luar, anak-anaknya itu lapar semuanya. Pulang dengan entengnya, papa saya mau tidur. Ternyata tidurnya itu suaminya kesel, ya. Itu amalannya itu cuma diangkat fawqa ru'usihim shibran. Makanya ibu-ibu ya, bukannya suami didahulukan, tetapi suami itu ditakzimkan. Ingat, ketika suami itu mengatakan qabiltu nikah, saya terima nikahnya, itu perpindahan hak dari seorang ayah kandung kepada menantu itu. Makanya bapak-bapak, saya dan anda tanggung jawabnya berat. Kita auditnya lama. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana istri kita, gitu. Kita itu diauditnya sama Allah lama. Ku anfusakum wa ahlikum nara, itu yang pertama dikali tanya oleh Allah adalah seorang suami. Makanya Pak, kita itu tidak hanya, makanya ketika saya terima nikahnya itu aras itu bergoncang Pak. Makanya doa ketika ba'da walimatul urs itu sangat makbul. Makanya doa luar biasa ya. Nah, ini seorang istri, mohon maaf jangan sampai wa mara'atun batat wa zawja 'alaihi sakhitun. Jangan sampai marah suaminya dalam keadaan Anda ada tidur. Termasuk diajak ke diajak untuk bersenggama, mohon maaf, diajak bapaknya pengen, dia nolak, tapi nolaknya tanpa syariat. Karena capek atau segala macam, itu dosa. Gitu ya. Harusnya bisa ngobrol dulu dengan cara baik-baik ya. Kemudian wa akhwani mutasarimani, 2 orang saudara yang tidak saling bertanya, Bapak Ibu. Ini ternyata bisa kita kena ini. Apakah masalah madhab, apakah masalah duit, apakah masalah cewek, apakah masalah apapun itu, kalau umpamanya kita rajin sholat tetapi kita itu tidak saling bertanya, ini bisa berbahaya. Makanya kita minimal yang memulai salam, terserah dia mau jawab atau tidak, kita minimal membalas senyum terlebih dahulu. Terserah dia mau senyum atau tidak, yang penting sholat kita diterima aja nama kumaha dewek manena. Gitu ya. Yang penting urusan dia, yang penting kita menjalankan sunnah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin cukup dulu ya Pak. Udah tinggal 6 menit ya Pak. Ada tanya jawab ya. Emang enggak bagi yang mau bertanya?
Oh iya, yang di rumah. Jangan susah-susah, nanti saya nggak bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulangi tadi penjelasan tentang larangan berdusta dan diubah ya. Iya. Terutama berhubungan sebentar lagi masuk bulan. Iya. Karena sekarang ini kan terkadang orang begitu mudah menceritakan aib orang lain di depan umum. Tentang seperti yang tadi disampaikan tentang mencela pemerintah begitu mudah. Tapi bagaimana dengan sikap kita yang berada dalam majelis, misalkan majelis WhatsApp atau Facebook, apakah kita harus keluar dari sana atau seperti apa? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya dibimbing Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab ini. Saya juga takut juga, Pak, ya. Karena ini dosanya luar biasa. Di grup WhatsApp juga sama, Pak. Kalau umpamanya kita ada yang seperti itu, kita kasih nasihat dulu. Kalau umpamanya beberapa kali nggak mau, kita bisa live, ya. Karena itu lebih baik daripada kita ikut dosa dulu. Minimal setelah baca dan itu, aduh ini kok seperti ini. Kadang namanya grup dewan keluarga masjid, tapi di dalamnya caci maki semua. Ya, itu bisa seperti itu. Ya. Pak, oke lah, kita tidak setuju dengan Pak Jokowi. Tetapi bagaimanapun, beliau presiden kita yang terpilih. Mohon maaf. Bagaimanapun beliau seorang muslim, gitu loh. Ya, kita harus wajib jaga aibnya. Sama seperti Anda dan saya. Anda menjadi sahabat saya, kaum muslimin. Ada yang menjelek-jelekin Anda, saya nggak akan dengerin tuh orang, Pak. Karena saya tahu bahaya dosanya, gitu loh. Ya. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Banyakkan dari prasangka itu dosa besar. Gitu, ya. Dan besarnya dosanya itu nanti kita, Pak, di neraka itu suruh makan bangkai teman yang kita omongin, Pak. Kan kita nggak mau, gitu loh. Ya. Makanya hati-hati betul. Siapapun itu. Sekarang itu kadang, Pak, bahan olok-olok itu bisa jadi stiker loh, Pak. Contoh, kita nggak sepaham dengan Pak Wapres, punten, gitu loh. Ya. Tetapi dijadikan olok-olok. Fotonya segala macam gitu loh, ya. Kalau diem aja nanti jadi wapres segala macam. Punten. Itu kan bisa menjadi olok-olok tuh. Saya selalu bilang, jangan begitu. Bagaimanapun beliau masih muslim, gitu loh. Ya. Dan itu sekarang kita enak aja. Coba lihat stiker WA cewek-cewek seksi yang ngirim ketua DKM. Kadang begitu, ya. Niatnya bercanda, tetapi dosa, Pak. Kadang di grup asatidah itu para ustaz, ya, bentuk jamak itu, ya. Jadi kalau perempuan itu bukan asatidah itu guru-guru, mau laki-laki perempuan tuh. Nah, itu terkadang nge-share video yang berbau porno seolah dia lucu. Mungkin Anda pernah terjadi seperti itu, ya. Jadi menampilkan cewek seksi dulu, tahu-tahu ngagetin atau apa. Seolah-olah dia lucu, padahal nggak lucu sama sekali, gitu loh. Ya. Nah itu kan termasuk, Pak, hal-hal yang seperti itu. Makanya jaga, ingat kata Rasulullah SAW itu untuk memilih teman itu benar, Pak. Untuk memilih teman orang yang soleh, ya. Kita jangan ikut kata orang-orang, teman itu jangan pilih-pilih. Yang menyuruh milih teman itu Rasul, Pak. Teman itu harus pilihan. Coba Anda ditemenin semua, Anda nggak punya prinsip. Tetapi kalau untuk sahabat, untuk teman, pasti yang kita pilih kan, yang bisa membimbing kita, bisa menjaga rahasia, bisa untuk ngobrol, bisa ngasih saran, Pak. Nah itu, Pak. Kalau di grup kerjaannya caci maki, ngapain kita ikutan di situ, gitu loh. Udah dikasih nasihat ongkoh, pokoknya gitu. Yang penting kewajiban kita sudah menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan grup WhatsApp kan enteng aja. Kalau maunya kita mau keluar ya caranya baik-baik, Pak. Mohon maaf ya, karena loadingnya lama atau segala macam, udah orang mafhum semua, gitu. Padahal masalahnya bukan itu, NCJ-nya banyak gibahnya gitu, Pak. Ya, insyaallah seperti itu, Pak. Karena Ramadan luar biasa, ya. Barakallahu fiikum. Satu pertanyaan terakhir, Profesor Ruju. Betul makanan ibu dari rumah Itu, Pak. Saya akan bertanya, mohon. Ya. Enggak dijawab.
Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Terima kasih sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, sekarang itu wanita hampir semuanya banyak yang mencari nafkah, sehingga memang ada kewajiban rumah itu, apakah dalam hal tugas sebagai ibu rumah tangga atau melayani suami, itu menjadi berkurang. Ya, kemudian bagaimana kita cara untuk mengurangi atau tobatnya bagaimana ya? Apa yang kita lakukan? Pertama memahami kita apakah ada sesuatu yang perlu kita laksanakan kaitan dengan suara agama. Ya, kurang dua yang jelas Bu, yang kedua kurang jelas mohon maaf. Coba agak dekat lagi. Yang saya jadi mohon bagaimana kita wanita hamil yang memang umur sudah pasti sudah memberi kewajiban di dalam rumah tangga dan suami. Bagaimana kita cara untuk jadi apa yang harus kita baca atau apa yang harus kita lakukan sampai kita mohon maaf pada suami. Yang kedua adalah mengenai pendonor saya juga keluarga saya memakai itu sangat bagus, tetapi karena kita banyak pemalas, semua orang langsung HP dan di dalam etiket pergaulan HP ya, saya juga perlu menjawab WA yang apalagi kalau yang terkait. Tapi itu tentu kita harus waktu ya untuk itu, dan kita bagaimana, apakah kita boleh mengabaikan apakah kita hanya menjawab misalnya seminggu sekali gitu ya, tentu itu akan menjadikan atau akan mengecewakan teman atau sahabat atau pergaulan di dalam WA. Itu bagaimana Pak untuk mengatasinya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban yang pertama Ibu, dari Ibu siapa? Terima kasih. Profesor Moy. Masya Allah, di sini banyak guru besar ya. Saya jadi deg-degan nanti kalau ngisi di sini. Belakang saya juga profesor. Astagfirullahaladzim, mohon maaf Prof ya. Aduh, luar biasa. Gini Bu, memang yang terbaik itu seorang wanita itu di rumah. Ya, secara fikih itu laki-laki yang mencari nafkah. Istri itu kerjanya di rumah dan mendidik anak di rumah gitu. Tetapi kan kondisinya sekarang berbeda. Terkadang ada yang mohon maaf suaminya itu secara ekonomi kurang gitu ya. Ternyata yang lebih bagus adalah secara ekonomi istri ini dari segala macamnya. Nah, sepanjang suami ibu itu ridho, kemudian nggak ada menjadi masalah, silahkan ibu lanjutkan itu. Tetapi ibu harus ditambah dengan amal-amal yang lain. Wayana ibu lebih capek gitu loh ya. Pulang ke rumah tetap pekerjaan sebagai ibu, meskipun ibu sebagai guru besar sebagai dosen atau mungkin sebagai pimpinan di sekolah, tapi di rumah bagaimanapun yang menjadi pimpinan itu suami. Harus taatin kepada suami. Ya berlakulah sebagai istri yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, ketika kerja, bukan jawaban yang kedua ya. Ini yang kedua adalah ketika di luar rumah harus bisa menjaga aurat, harga diri. Karena aurat itu tidak hanya masalah penampakan luar harus kita terjaga. Yang kedua, aurat itu artinya harga diri juga. Tidak boleh berhubungan terlalu inten dengan lawan jenis, kecuali hanya masalah pekerjaan atau masalah yang ringan-ringan saja, tidak berbau syariat, nggak boleh. Boncengan pun nggak boleh Bu, ya. Boncengan itu nggak boleh. Selama itu bukan mahram nggak boleh. 4 madhab mengatakan nggak boleh, haram itu, ya. Makanya harus bisa menjaga marwahnya juga. Nah ini yang harus dikejar seorang ibu-ibu yang pekerja di luar. Karena banyak begini Pak. Oh iya, seperti begini Pak. Ada di kalangan punten penyuluh agama di Kementerian Agama itu, ya. Nah itu boncengan laki-laki perempuan itu ketika mau makan itu hal biasa. Dan itu haram hukumnya, nggak boleh. Udah kenal iyo, meskipun kenal Pak, nggak boleh.
Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Kata Rasul, jangan-jangan, udah selesai. Gitu. Kecuali apa? Naik ojek. Lah naik ojek beda, dia profesi kita ini gitu loh. Seandainya bisa naik Grab aja naik Grab, umpamanya naik Grab mobil, umpamanya begitu. Yang penting jangan sampai bersentuhan. Yang dilarang itu persentuhannya kan begitu, ya. Tapi enggak megang bagaimanapun gitu, ya. Tapi itu nanti ada asbab ad-daruriyah. Jadi ibu, pokoknya ibu ketika pulang ke rumah menjadi ibu yang sebenar-benarnya, laksanakan tugas ibu dengan baik, terutama untuk suami. Karena ketertinggalan mungkin dari pagi sampai sore, mungkin bahkan sampai malam tuh, ya, tidak mengurus suami. Tetapi suaminya sudah ridho. Ketika sudah pulang ke rumah, mau nggak mau menjadi ibu yang sebenar-benarnya. Taubatnya bagaimana? Tidak perlu taubat secara harus taubat nasuha, itu bukan menjadi dosa besar. Tetapi yang penting adalah minta maaf kepada suami dan memperbanyak astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak baca doa itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon maaf dari segala dosa ya Allah. Jadi segala dosa yang kami lakukan ini ya Allah. Makanya Bapak Ibu, sering-seringlah kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu, nanti bacain itu. Namanya Sayyidul Istighfar. Itu sahih. Rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau ini Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Di situ kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, masalah HP, Ibu enggak usah seminggu sekali buka HP, ya. Maksud saya gini, yang namanya HP itu sebuah keperluan, tetapi jangan menjadi hal yang wajib kita pegang terus-terusan gitu loh, ya. Kita berbisnis bisa pakai HP, tetapi kalau 24 jam terus sampai kita colokin HP di segala macam, kita masih main HP terus, nantinya dicontoh juga sama anak. Karena anak-anak itu mencontoh perilaku kita. Ada saat-saat tertentu kita matikan tuh HP. Seperti ba'da isya kita matikan tuh HP. Kita ngobrol dengan anak kita ngobrol dengan istri kita ngobrol supaya apa? Kita ada komunikasi di situ. Atau kalau habis maghrib kita ngobrol. Kalau habis maghrib saya ngajar, terus terang tahfidzul Quran, kadang kita ngajar kitab, punya begitu. Ya pasti HP tidak kita pergunakan. Ya kita terus aja komunikasi dengan mereka. Dan itu bisa ternyata. Bahala tak ya HP Android, orang biasa hirup. Tapi akhirnya kenapa gitu loh? Ya, makanya kita bisa memanage waktunya saja Ibu. Ada saat-saat tertentu kita apakah habis duhur kita buka HP atau segala macam. Yang penting jangan terlalu kita keranjingan HP, itu maksud saya. Ya, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Cukup Pak? Oh iya, ditutup dengan doa. Ya, makasih ya Ibu ya sudah tanya. Ternyata di sini banyak profesor. Makasih ya Prof yang sudah mau hadir di sini. Masya Allah, luar biasa. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.